Puji Tuhan, hari mulai malam di tengah-tengah terangnya sinar rembulan, tetapi tidak, walaupun malam tidak mengurangi rasa ceria dan sukacita. Dan malam hari ini kami ingin menyampaikan pengalaman, sekelumit pengalaman hidup mengiring Tuhan. Menurut saya, mengiring Tuhan, aku ikut Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus, itu sebenarnya secara lahiriah tidak jauh berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Artinya gini, ketika mereka mengalami naik turunnya kehidupan, orang Kristen, orang percaya pun juga sama, mengalami naik turunnya kehidupan. Dan lebihnya adalah di mana ikut Tuhan tetap ada sukacita karena kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dan saya melihat secara umum orang dunia, orang yang tidak percaya Tuhan, ketika mengalami naik turunnya kehidupan, banyak yang berputus asa. Dan orang percaya, saya melihat juga mengalami naik turunnya kehidupan, tetapi kelebihannya adalah tetap teguh, tetap bersukacita, walaupun mungkin juga mengalami sesuatu yang goncang atau seperti apa, tetapi itu tidak seberapa, akan kembali pulih dan bersukacita. Menurut saya seperti itu. Bagaimana menurut Pak Tono? Silakan. Oke, terima kasih buat yang diberikan. Ya, kalau saya pribadi, saya memang tidak terlalu banyak ya menemukan tantangan ya, karena dari sejak kecil saya sudah berada di dalam keluarga Kristen ya, dan itu sudah diajarkan dari orang tua bagaimana menjadi seorang anak Tuhan ya, terus menjadi orang Kristen yang benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat buat orang lain ya. Dari saya sejak kecil memang di keluarga saya memang banyak ya beberapa persoalan ya, tapi itu tidak membuat saya undur ya, tidak membuat saya menjauh dari Tuhan. Selama saya masih sama orang tua, saya selalu dekat dengan Tuhan ya. Nah, namun demikian, ketika orang tua sudah meninggalkan kami ya, yang pertama orang tua
yang laki-laki ya, yaitu sosok seorang ayah yang saya ingat itu waktu kecil. Beliaulah yang yang selalu menuntun anak-anaknya untuk selalu beribadah kepada Tuhan ya, mulai dari membawa kita di dalam persekutuan di dalam rumah ya. Jadi di dalam di dalam rumah, baik biasanya orang tua atau bapak ya, ayah saya itu biasanya membuat doa gitu ya, ada mesbah ya, mesbah keluarga keluarga di rumah. Nah, ketika orang tua saya dipanggil oleh Tuhan, disitulah saya mulai kehilangan sosok orang tua yang selalu mengajarkan saya untuk selalu taat kepada Tuhan ya, untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Dan saya mulai tinggal di dalam arus dunia ya, artinya saya sedikit-sedikit saya mulai menjauh dari Tuhan. Namun demikian ya, Tuhan itu sangat baik ya, Tuhan itu sangat baik, dan saya percaya ini mungkin karena Tuhan ingat janjinya terhadap anak-anak Tuhan, seperti seperti firman-Nya kepada Abraham ya, Dia akan memberkati anak cucumu seperti pasir di laut ya, seperti bintang di langit ya. Nah, saya ingat ketika itu orang tua saya, bapak saya itu orangnya dekat sama Tuhan ya. Dia selalu berdoa untuk anak-anaknya. Nah, saya ingat doa orang tua saya itu selalu yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, jadi inilah yang membuat saya kagum dengan Tuhan ya. Ini yang membuat saya sangat senang sekali gitu ya, bahwa Tuhan itu sangat peduli, Tuhan itu sangat mengasihi anak-anaknya, bahkan Tuhan itu mendengar ya doa-doa anak-anaknya yang berseru kepada Dia ya. Nah, ini adalah contoh yang saya rasakan ya. Orang tua saya mungkin selama dia waktu masih hidup, dia selalu mendoakan kita. Nah, sekalipun waktu itu saya hampir terlena dengan arus dunia, tapi saya yakin ini karena doa orang tua saya, sehingga saya kembali disadarkan, saya kembali ingat Tuhan, saya kembali ke jalan Tuhan ya. Terus kemudian sampai saya menemukan seorang hamba Tuhan ya, yang menuntun saya untuk yang menuntut saya untuk dekat dengan Tuhan ya. Dan orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Triadi ya. Kebetulan beliau ada di samping saya. Dia adalah pendeta saya yang selama ini memberikan motivasi ya, bimbingan, bahkan hal-hal yang bersifat rohani.
Ini sangat luar biasa bagi saya ya. Ini pengalaman hidup saya. Oke, Mas. Kalau saya boleh tambahkan, ya, saya melihat Bapak Tono ini kurang lebih 17 tahun lah mendampingi istilahnya bersama di dalam pelayanan dan bergereja. Nah, satu hal yang saya lihat, yang pertama adalah kelebihannya adalah kesetiaan. Nah, kesetiaan itu yang membawa dia step by step menjadi lebih maju. Nah, saya bandingkan, saya tidak menunjuk nama seseorang, saudaranya, tapi dibanding dengan saudara-saudaranya, kalau ditinjau dari sudut mungkin pekerjaan pada waktu itu saudara-saudaranya lebih maju seharusnya. Tapi karena Saudara Tono atau Bapak Elsa ini lebih setia kepada Tuhan, lebih tunduk kepada Tuhan, justru endingnya ya justru lebih maju, nampak peningkatan progres perkembangan rohani dan juga bagaimana membangun rumah tangga dan juga membangun keluarga dan anak-anaknya itu luar biasa gitu loh menurut saya. Ya. Kesetiaan ya, dan kesetiaan itu diuji dengan waktu. 17 tahun bukanlah waktu yang pendek, tapi setelah membuktikan hasil kesetiaannya itu membawa Bapak Tono lebih lebih maju, lebih kuat dan nampak hasil kesetiaannya. Makanya dalam hal ini hal-hal kegerejaan saya sering mempercayakan kemajelisan itu ke Bapak Tono ya. Saya melihat dari sisi saya sebagai gembala ada kelebihan yang dimiliki, yaitu kesetiaan. Ya. Harga bayarnya mahal, tetapi hasilnya luar biasa berkat dari kesetiaan. Makanya dengar motor. Di malam film ya. Di suara Natural. benar-benar ini nosa guys. Kita ngobrol santai. Tapi serius bersama dengan Bapak Gideon Sriadi. Oke guys, kita akhiri ngobrol kita malam ini. Kita akan sambung lagi besok. Kita bisa ketemu lagi di channelnya Bubi Nosa ngobrol santai. Salam Nosa. Salam dahsyat. Luar biasa.